Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu kabar gembira terkait seleksi P3K Guru tahun 2022, yaitu adanya prioritas bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade di P3K Guru tahun lalu. Dan ini disampaikan langsung oleh Mas Menteri Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu di Instagram resmi Kemdikbud RI. Kita lihat di sini postingan dari Kemdikbud RI terkait seleksi P3K. Sahabat Dikbud, para guru, seleksi guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang Kemendikbudristek lakukan tahun ini akan memprioritaskan guru honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru yang telah lolos passing grade tahun lalu namun belum mendapatkan formasi, maka di tahun ini yaitu di tahun 2022 ini akan diprioritaskan dan ini sudah tertuang dalam peraturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Bagi ibu dan bapak guru yang sudah lolos seleksi tahun lalu, segera daftarkan diri di satuan pendidikan yang diminati dan ditunggu terobosan-terobosannya untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, jadi bagi Bapak Ibu nantinya tinggal mendaftar saja ataupun memilih instansi yang diminati. Jika di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar ini tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu bisa melamar di sekolah lain yaitu sekolah yang diminati. Jadi seperti itu. Tapi jika di instansi Bapak Ibu ini membuka formasi, maka Bapak Ibu wajib mendaftar di sekolah induknya tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait seleksi P3K Guru tahun 2022. Yuk simak penjelasan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada video. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu pernyataan dari Mas Nadiem terkait prioritas bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade. Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan, untuk mengakselerasi transformasi sistem pendidikan, kami di Kemendikbudristek terus memprioritaskan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya melalui seleksi ASN P3K. Berkat dukungan berbagai pihak, alhamdulillah sudah ada hampir 300.000 guru dari seluruh Indonesia yang lolos seleksi dan siap diangkat sebagai pegawai ASN P3K. Kami pun terus menerima masukan dan melakukan perubahan demi perbaikan program ini. Untuk tahun ini, guru honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 menjadi prioritas pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Pada seleksi tahun lalu, ada 193.954 guru yang lulus, tetapi tidak mendapatkan formasi yang menjadi prioritas pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Dan untuk seleksi tahun ini, kami akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak pelamar prioritas untuk mendaftar di sekolah tempat bertugas. Sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai, Ibu dan Bapak dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, itu dia Bapak Ibu pernyataan langsung dari Mas Menteri terkait guru honorer yang sudah lolos passing grade tahun lalu di tahun 2022 ini akan mendapatkan prioritas. Dan ini sudah tertuang di aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu ayat yang pertama. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, baik itu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 ini harus mendaftar
di sekolah tempat bertugas sepanjang masih ada formasinya sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan juga sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi baru jika di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu bisa memilih ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi diutamakan di sekolah induknya terlebih dahulu jika ada formasinya. Namun jika tidak ada formasi di sekolah induknya, baru bisa memilih ke sekolah lain. Kemudian ayat yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, jadi ini murni dari inisiatif pelamar itu sendiri Bapak Ibu, keberminatan dari pelamar itu sendiri. Kemudian ayat yang keempat, yaitu keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi keputusan sepenuhnya ini ditentukan oleh PPK Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian, entah itu bupati, wali kota, dan sebagainya, dan mendapat rekomendasi dari menteri. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu poin penting, yaitu aturan baru yang berbeda di seleksi tahun 2022 dengan seleksi tahun lalu tahun 2021. Yang mana ada seleksi prioritas, baik itu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Yang mana ini menguntungkan sekali bagi guru honorer, terutama guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahun lalu namun tidak mendapatkan formasi. Yang mana nantinya di tahun 2022 ini akan mendapat prioritas ketimbang pelamar umum. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.